kelompok 1 Legal Opinion yang beranggotakan Hazim Aityam, kemudian saya Muhammad Turwayu Pramono, yang ketiga ada Amanda Tasya Marsagariza, yang keempat ada Muhammad Al-Fatih Zulhaq, dan yang terakhir ada Piston Yunasutyo. Adapun Legal Opinion yang akan kami bahas di sini adalah terkait dengan pengadaan tanah untuk usaha pertambangan dalam rangka pembangunan strategis nasional, tinjauan terhadap peristiwa Wadas yang ada di Jawa Tengah. Silakan menonton. Baik, jadi dalam hal ini ditemukan beberapa fakta yang terjadi pada kasus pembangunan Wadas. Yang pertama sendiri adalah bahwasanya proyek Wadas merupakan proyek strategis nasional pemerintah yang diatur dalam Perpres nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden RI nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Lalu yang kedua, bahwa pemerintah telah melanggar ketentuan undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum yang menjadi dasar terbitnya SK Gubernur Jawa Tengah nomor 590/20 tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan benar. Lalu yang fakta yang ketiga, bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, yang mana hal ini disebabkan pada lokasi bendungan benar terkandung batuan andesit, maka dibutuhkanlah dokumen khusus mengenai pertambangan batuan andesit. Dalam Permen LKH Nomor 4 tahun 2021 tentang daftar dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Sementara yang ada di dalam dokumen pertambangan Wadas hanya untuk proyek benar-benar. Adapun undang-undang nomor khusus untuk tambang itu tidak ada. Lalu fakta yang keempat adalah bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara, meskipun di undang-undang masih dalam proses judicial review oleh Mahkamah Konstitusi, namun berpotensi melanggar beberapa pasal seperti pasal 6 tentang kewenangan pemerintah pusat dan pengelolaan pertambangan minerba, pasal 35 tentang perizinan berusaha pertambangan minerba, pasal 38 tentang izin dan usaha pertambangan atau IUP, dan kewajiban keuangan dari negara, dan pasal 158 tentang pertambangan tanpa izin. Lalu fakta yang kelima sendiri adalah bahwasanya pada tanggal 8 Februari 2022 dilakukan pengukuran tanah oleh kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan dibantu oleh Balai Besar Pengaisengan Serayu Opak yang dibantu rapat kepolisian gabungan dari Polda Jawa Tengah, yang mana saat ini tersebut sebagai tim pengukuran. Pengukuran dimaksud dilakukan pada bidang lahan yang telah disetujui oleh pemiliknya untuk dijadikan lokasi penambangan kuari batu andesit guna pembangunan bendungan bener. Lalu fakta yang keenam sendiri adalah bahwa pengukuran dimaksud mendapatkan bantuan pengukuran dimaksud untuk mendapatkan bantuan pengamanan dari pihak kepolisian karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 sampai 15 Juli tahun 2021 mengalami hambatan dari pihak yang menolak penambangan batuan kuari. Lalu fakta yang ketujuh adalah bahwa pada saat tim pengukuran menuju lokasi bidang, di saat bersamaan sejumlah warga yang menolak penambangan kuari tengah menggelar mujahadah di lingkungan Masjid Nurul Huda Dusun Kerajaan Desa Wadas. Dengan mempertimbangkan eskalasi potensi kerawanan, pihak kepolisian berupaya memisahkan warga yang mendukung dan menolak penambangan kuari di Desa Wadas untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan cara membuat pagar betis di depan Masjid Nurul Huda. Lalu yang ke-8, bahwa dari sejumlah keterangan saksi dan video yang diperoleh, Komnas HAM RI menemukan setidaknya tindakan kekerasan pada saat penangkapan oleh aparat kepolisian pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 tersebut terhadap warga Wadas yang menolak kuari. Akibat dari tindakan itu, sejumlah warga mengalami luka pada bagian tubuhnya seperti di kening, lutut, betis, kaki, dan juga beberapa anggota tubuh lainnya. Namun dalam hal ini tidak ada korban yang dirawat di rumah sakit. Lalu yang fakta yang kesembilan adalah
bahwa dari identifikasi pelaku, tindakan kekerasan tersebut mayoritas dilakukan oleh aparat petugas yang berbaju preman atau sipil, yang pada saat proses penangkapan berdasarkan temuan Komnas RI tersebut terdapat 67 warga sipil yang ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo pada tanggal 8 Februari 2022 dan baru dikembalikan ke rumah pada tanggal 9 Februari 2022. Lalu adalah fakta yang berikutnya, fakta yang ke-10, bahwasanya Komnas RI menemukan beberapa warga mengalami ketakutan pasca peristiwa pada tanggal 8 Februari tahun 2022 tersebut hingga beberapa hari setelah peristiwa itu beberapa warga tidak berani keluar rumah. Selain itu ditemukan potensial traumatik khususnya pada perempuan. Lalu yang ke-11 adalah Komnas RI mendapatkan fakta bahwa terdapat penyitaan sejumlah barang milik warga seperti diantaranya sepeda motor dan juga handphone. Pada tanggal 21 Februari 2022, barang milik warga seperti 2 unit sepeda motor dan 2 unit motor dikembalikan kepada pemiliknya. Namun sementara itu 4 unit handphone sama saat ini belum dikembalikan kepada pemiliknya oleh pihak yang telah mengambil. Lalu fakta berikutnya, fakta nomor 12, bahwasanya Komnas HAM tidak menemukan tembakan senjata api atau informasi lainnya terkait penggunaan senjata. Berdasarkan labor keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, sejumlah aparat yang diturunkan berjumlah 250, yang mana 200 sendiri itu adalah aparat berseragam dan 50 lainnya adalah menggunakan pakaian sipil atau preman. Sementara itu, dalam melakukan warga tersebut, jumlah aparat yang ikut dalam aksi pengawasan tersebut berjumlah 2. Lalu fakta yang nomor 15, bahwasanya Komnas HAM menemukan fakta bahwasanya terdapat keterbatasan akses informasi atau sinyal di lokasi tersebut. Lalu yang ke-14, bahwasanya Komnas HAM ini memperoleh komitmen dari Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan, dan pemberian sanksi terhadap anggota yang telah melakukan pelanggaran kekerasan dan memberikan teguran bahkan sanksi pada mereka. Lalu yang ke-15, bahwasanya dalam relasi sosial dan keluarga terdapat kelompok mendukung dan menolak yang pada saat itu kondisi mereka sedang dan yang mana dalam hal ini tidak terlihat dalam acara kebersamaan waktu itu. Kemudian untuk perempuan dan anak saat ini sedang mengalami perundungan, bahkan beberapa diantaranya berproses hukum di Polres Purworejo. Kemudian fakta nomor 16, bahwasanya bahwa tidak hanya warga yang menolak query khawatir soal dampak yang ditimbulkan dengan penerimaan query tersebut. Warga Wadas yang mendukung query juga mengalami situasi ketidakpastian karena tidak ada kejelasan waktu kapan selesainya pengukuran dan penerimaan pembayaran ganti untung atas anak mereka. Lalu fakta yang terakhir adalah fakta nomor 17, bahwasanya warga Wadas baik yang menolak maupun mendukung pembangunan query meminta Komnas RI dapat berperan dan mengupayakan dialog dengan pembuat kebijakan dan bertindak adil dalam mencari solusi bersama, termasuk dalam mengeluarkan pernyataan atau statement. Pendapat hukum ini dibuat dan diberikan dengan asumsi dan pembatasan penafsiran menurut ketentuan hukum negara Indonesia dan tidak dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari negara lain. Analisis pendapat hukum yang diberikan didasari atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ke-8, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Yang kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian nomor 10, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang ke-11, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2009 tentang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo tahun 2011 sampai 2031. Kemudian yang ke-12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagai pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ke-14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang ke-16, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ke-16, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 ratifikasi Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Yang ke-17, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Baik, kemudian di sini kami akan membahas terkait dengan analisis dan pendapat hukum. Analisis dan pendapat hukum di sini sekaligus untuk menjawab identifikasi rumusan masalah yang ada di dalam legal opinion kami. Untuk rumusan yang pertama yaitu terkait dengan apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan bendungan dan pertambangan di Desa Wadas telah memenuhi unsur sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi, di dalam pasal 10 ini dijelaskan atau menyatakan bahwa tanah untuk kepentingan umum itu digunakan untuk yang salah satu poinnya yaitu di dalam poin C, ini untuk waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya. Nah, sedangkan yang terjadi di dalam Desa Wadas adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan bendungan dan pertambangan. Jadi ada frasa pertambangan di situ. Sehingga ini tentunya menyalahi aturan dari pengadaan tanah untuk umum itu sendiri. Karena jelas di sini bahwa pembangunan bendungan adalah salah satu contoh yang masuk ke dalam unsur kepentingan umum. Sedangkan untuk pertambangan itu tidak masuk ke dalam kepentingan umum sesuai dengan pasal 10 tadi. Hingga pada akhirnya pemerintah itu melanggar ketentuan Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan demi Kepentingan Umum atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Analisa yang kedua adalah mengenai apakah aspek kontrol dan pengawasan daerah konflik Wadas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada 17 Oktober 2014 dinilai sebagai langkah positif yang mencerminkan reformasi administrasi pemerintahan. Permasalahan pokok dalam pendekatan dasar-dasar hukum administrasi ialah pembelajaran terkait adanya atau dikenalnya berbagai macam kontrol atau pengawasan yang dapat dilakukan terhadap pemerintah. Implementasi aspek kontrol serta pengawasan yang diilhami dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap konflik di daerah Wadas dan pelaksanaan proyek strategi nasional atau PSN seringkali menemui kendala, dimulai dari penetapan lokasi proyek, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan izin mendirikan bangunan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi secara masif kepada warga setempat merupakan salah satu faktor adanya kendala tersebut. Sejauh ini, aspek kontrol dan pengawasan yang ditegaskan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah terwujud. Namun, penerapannya masih diambang kebingungan. Definisi dan cakupan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, dan dasar penghitungan ganti rugi, serta penerapan sistem konsinyasi menjadi polemik yang besar. Perbedaan pemahaman dan tidak terbukanya pemerintah terhadap regulasi juga bisa memicu konflik agraria. Dalam penafsiran suatu perundang-undangan antara pihak pemerintah dan swasta menjadi kendala pengadaan tanah.
sehingga masyarakat yang kontra masih belum bisa menerima regulasi-regulasi tersebut. Analisa yang ketiga, apakah aspek partisipasi masyarakat telah terpenuhi dalam pembuatan izin pembangunan bendungan dan juga pertambangan daerah konflik wadas? Menurut Cokroamidjojo, bahwa dalam aspek partisipasi masyarakat terdapat 3 tahapan. Yang pertama, keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi kebijaksanaan dalam perencanaan. Yang kedua, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat dari pembangunan tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak masyarakat untuk dapat didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan bagi masyarakat berkepentingan atau yang berdampak langsung. Nyatanya, warga daerah Wadas juga dilanggar hak asasinya karena mereka terancam kehilangan sumber penghasilan utama desanya dengan uang ganti rugi yang tidak seberapa dibandingkan dengan potensi omset dari lahan perkebunan yang ada. Sangat disayangkan pula bagaimana respon aparat kepolisian yang represif ketika warga desa melakukan aksi demonstrasi untuk penolakan kegiatan tambang. Padahal, hanya dengan cara itulah warga yang dirugikan merasa haknya akan didengar, karena upaya hukum yang mereka tempuh pun nihil. Warga yang kontra dengan PSN atau Proyek Strategis Nasional kemudian dianggap mengganggu kepentingan umum. Lebih lanjut, secara normatif, partisipasi dalam konteks hukum lingkungan akan bermakna apabila memiliki 3 pilar yang bisa dikenal dengan aspek prosedural dari hak atas lingkungan, yakni akses atas informasi, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan. Akses atas informasi merujuk pada hak bagi setiap orang yang terkena atau berpotensi terkena dampak dan juga pemerhati lingkungan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi berkaitan dengan lingkungan hidup. Pihak-pihak yang dirugikan akan memberikan tanggapannya dan pemerintah hendaklah memberikan pertimbangan yang dilandaskan keadilan. Dalam tahap pengambilan keputusan, ada atau tidaknya partisipasi masyarakat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat didengar dan dipertimbangkan kepentingannya dalam proses komunikasi 2 arah yang bebas atau tanpa tekanan. Ketika masyarakat terkena dampak, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, namun kepentingan mereka tidak dipertimbangkan dalam keputusan yang telah dibuat, maka masyarakat memiliki hak prosedural yang ketiga, yakni akses keadilan. Menurut kami, ketiga upaya tersebut telah ditempuh oleh masyarakat yang terdampak sesuai dengan fakta hukum yang telah dijelaskan, namun hanya kekecewaan saja yang didapatkan oleh masyarakat terdampak ini. Dalam mekanisme peran partisipasi masyarakat dengan pola konsultatif antara pihak pejabat pemerintah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota masyarakat memiliki hak untuk didengar pendapatnya dan diberitahu tentang program pemerintah, namun keputusan terakhir tetap berada di pejabat pemerintah yang membuat keputusan. Sementara jika ada peran masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pemerintah sebagai pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Sehingga pada posisi seperti ini, saran dan masukan masyarakat dijadikan bahan pembuat kebijakan yang kembali ke masyarakat. Partisipasi masyarakat seharusnya bukan hanya sekedar terlibat. Partisipasi di sini harus memiliki tujuan, yakni mempengaruhi kebijakan publik. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang sebagai berikut. 1. Yang terjadi dalam kasus Wadas adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan bendungan dan pertambangan, sehingga ini menentukan menyalahi aturan dari hukum pengadaan tanah itu sendiri. Karena jelas di sini bahwa penggunaan bendungan dan pertambangan adalah 2 hal yang berbeda, yang mana pembangunan bendungan adalah salah satu contoh yang masuk ke dalam kepentingan umum, sedangkan pertambangan tidak masuk ke dalam kepentingan umum sesuai dengan pasal di atas, hingga pada akhirnya pemerintah melanggar ketentuan undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. 2. Sejauh ini dalam kasus Wadas, aspek kontrol yang pengawasan yang ditegaskan Undang-Undang Administrasi Pemerintah telah terwujud, namun penerapan masih diambang kebingungan,
definisi dan kecakupan kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, dan dasar penghitungan ganti rugi, serta penerapan sistem konsinyasi menjadi polemik besar. Perbedaan pemahaman dan tidak terbukanya pemerintah terhadap regulasi juga bisa memicu konflik agrarian dan swasta menjadi kendala pengadaan tanah, sehingga masyarakat yang kontra masih belum bisa menerima regulasi tersebut. 3. Konflik desa wadas tidak hanya memperhatikan dan memperlihatkan tidak dijalankan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, tapi menunjukkan juga bahwa proses partisipasi desa program pembangunan pemerintah menjadi faktor yang disampingkan. Desa wadas yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, dalam hal ini nilai hidup, dan sektor penelitian sektor pertanian yang berlangsung sudah sejak lama, namun di dalam proyek pembangunan bendungan benar dijadikan objek wilayah tambang yang tentu saja akan merusak nilai kearifan lokal dalam bidang pertanian di desa Benir. Adanya sebagian warga yang menolak diberikan ganti untung untuk tanahnya yang akan diakuisisi oleh pemerintah tetap harus diperhatikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat tersebut melihat proyek pembangunan bendungan benar. Namun dalam kasus ini, dalam proses perencanaan partisipasi masih lemah akibat resistensi masyarakat desa wadas semakin meningkat.